Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil misalnya. Janganlah orang beriman mengangkat atau menjadikan kekasih atau pemimpin orang-orang kafir dan meninggalkan orang beriman. Nah, dulu ada ucapan itu. Lebih baik orang kafir tapi jujur, amanat. Ya namanya orang kafir itu tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Nah, seharusnya dia menyembah Allah yang menciptakan dia, menciptakan langit. Tapi bukannya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, justru dia beribadah kepada makhluk yang tidak punya andil apa-apa. Jadi dia tidak jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita lanjutkan bahasan surah Al-Imran ayat 28 sampai 30. Esensi ayat ini yaitu haram mengangkat orang kafir sebagai teman atau pemimpin. Mau dijadikan teman dekat, kekasih, tidak boleh. Ya, apalagi diangkat menjadi pemimpin. Jadi bukan hanya Al-Maidah yang melarang kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, tapi surah Al-Imran ini. Coba kita lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin, orang-orang beriman mengambil atau mengangkat orang-orang kafir menjadi wali. Nah, wali ini teman, itu juga wali. Wali seperti wali kota, pemerintah, penguasa. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat hal demikian, yaitu mengangkat orang kafir sebagai teman dan pemimpin, falaisa minallahi fi syai'. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan sini, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dia. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ini namanya taqiyah. Itu taqiyah ini digunakan oleh Syiah sekarang. Taqiyah itu artinya kita berada di negeri orang kafir, terancam jiwa kita, tidak apa-apa kita menyembunyikan jati diri kita sebagai muslim. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian terhadap siksanya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kalian semua dikembalikan. Nah, kita baca semua dulu ayat ini supaya ada gambaran. Ayat 29,
Qul, katakanlah hai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, ataupun kalian melahirkannya, menampakkannya, maksudnya ya'lamuhullah, niscaya Allah mengetahuinya, atau pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ketika tiap-tiap diri, yaitu setiap orang mendapati segala kebajikannya atau kebaikannya dihadapkan ke hadapannya, muhdara, akan dihadirkan di hadapannya. Muhdar itu hadir. Berarti kita Ahmad hadir. Wa ma 'amilat min su'in. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada waktu itu jiwa itu atau manusia itu ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Artinya kalau bisa jangan dulu dengan menghadapi dengan hari itu. Padahal ya pasti. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah mengingatkan kalian terhadap dirinya atau siksanya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Artinya diingatkan oleh Allah kita ini tentang siksaan kalau orang pada hari kiamat membawa kejahatan, karena itu sebagai tanda kasih sayangnya. Namun manusia kadang-kadang nggak mau taat, padahal untuk dirinya. Sama dengan anak yang masih nakal gitu. Kita mikirin masa depannya disekolahkan, tetapi dia justru berteman dengan orang jahat, jarang di rumah. Akhirnya masa depannya tidak seperti harapan orang tuanya atau harapan dirinya. Nah ini 3 ayat. Coba kita lihat tafsir 3 ayat ini. Ya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penasihat Masjid Nabawi, beliau sudah wafat. Dalam bukunya Aisyah Tafsir ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yanha ibadahul mu'minin, melarang hamba-hambanya yang beriman anittikhazihimul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu sikap mereka yang menjadikan atau mengangkat orang-orang kafir sebagai teman atau sebagai pemimpin, meninggalkan orang beriman. Jadi dia lebih banyak bergaul dengan orang kafir daripada orang beriman. Dilarang. Ai a'wanan wa ansaran. Nah, kalau mereka berteman dengan orang kafir, maka
mereka cenderung lebih menolong, membantu orang kafir itu daripada orang beriman. Kan banyak begitu pemimpin kita mencela orang Islam, tetapi berteman dengan Yahudi, berteman dengan Nasrani, gitu ya. Dia pergi ke Israel, ya kan? Yubadilunahumul mawaddah wal munasara ala ikhwanihimul mu'minin. Jadi orang seperti ini menggantikan cinta mereka kepada orang beriman menjadi cinta kepada orang kafir. Tidak boleh kita cinta kepada orang kafir, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka siapa yang melakukan hal itu, maka Allah berlepas diri darinya. Maksudnya bahwa Allah tidak akan menolong dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman mengangkat atau menjadikan kekasih atau pemimpin orang-orang kafir dan meninggalkan orang beriman. Nah, dulu ada ucapan itu. Lebih baik orang kafir tapi jujur, amanat. Ya, namanya orang kafir itu tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Nah, seharusnya dia menyembah Allah yang menciptakan dia, menciptakan langit. Tapi bukannya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, justru dia beribadah kepada makhluk yang tidak punya andil apa-apa. Jadi dia tidak jujur. Bagaimana dikatakan dia jujur? Ya, wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi bi syai'. Ay bari Allah taala minhu wa qata'at silatuhu. Jadi Allah berlepas diri darinya, tidak mau memperdulikan dia dan terputus hubungan. Jadi Allah memutuskan hubungan darinya, dari menolong dan membantu. Nah, bayangkan kita mau minta tolong pada siapa, gitu ya. Maka orang seperti ini ya jelas akan binasa, akan hancur, akan musnah, akan menderita. Nah, sampai di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, dispensasi, kecuali orang-orang beriman yang lemah, mereka hidup di bawah kekuasaan pemimpin kafir. Ya, maka mereka boleh memperlihatkan seperti bermanis hati. Mereka memperlihatkan persahabatan. Nah, tapi itu dilakukan untuk melindungi dirinya, jangan sampai dia kena akibat kezaliman raja atau pemerintah. Ini di negeri-negeri kafir ya, seperti di Eropa. Ya, kita berada di Eropa menjelaskan tentang hukum Islam, nah itu tidak mungkin, kecuali sudah menjadi negara Islam, gitu ya. Maka seorang Islam, dia berada di daerah dipimpin oleh atau negeri yang dipimpin oleh orang kafir yang kejam, maka dia boleh menyembunyikan jati dirinya sebagai muslim.
Itu bukan munafik, namanya taqiyah. Kalau munafik itu pura-pura beriman padahal kafir. Nah, kalau taqiyah ini pura-pura pro pemerintah, penguasa, padahal dia tidak pro, gitu ya. Nah, karena penguasanya zalim. Nah, itu boleh. Jadi dia boleh bermanis lidah seperti hatinya mendukung apa yang dilakukan, padahal enggak. Kenapa? Karena dengan cara itu orang beriman bisa selamat dari gangguan ataupun dari cengkeraman pemimpin kafir. Ya. Nah ini tadi firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqa. Adapun perkara al-bara wal wala. Apa itu al-bara wal wala? Jadi al-bara artinya kita menghindari diri, tidak terlalu dekat, menjaga jarak. Itu namanya al-bara. Menjaga jarak dari orang musyrik, menjaga jarak dari orang kafir, menjaga jarak dari pelaku bid'ah. Ya. Tidak bersahabat kental. Nah itu kalau bahasa ini ya. Sahabat kental itu kan orang bersahabat yang begitu akrab, yang dekat, sampai-sampai rahasia rumahnya tahu. Nah, itu tidak boleh kita. Jadi harus al-bara dengan orang kafir. Wal wala artinya loyal. Nah, kita terhadap pemimpin orang beriman, ya kita loyal, kita taat. Terhadap orang beriman, ya kita bersaudara, kita menjalin hubungan baik. Tidak boleh umat Islam itu benci dengan orang Islam. Itu doa yang diajarkan oleh Allah itu. Bagaimana doanya? Bukan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan itu bughdan. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara kami yang beriman. Itu doa itu surat Al-Hasyr ayat 10. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami ada rasa benci, rasa marah terhadap orang beriman. Jadi tidak boleh kita benci, marah pada orang beriman. Nah, itu namanya al-wala. Ya, itu al-wala. Jadi kalau sikap al-bara dan wala ini harus dijaga, kalau tidak akan berbuah khatar azim. Khatar itu apa? Bahaya. Bahaya yang besar. Ya, contoh 8 abad orang Islam berkuasa di Spanyol. Tapi setelah 8 abad itu orang Islam tidak bersatu, menjadi raja-raja kecil.
akhirnya jangankan berkuasa, kalau ada orang Islam tinggal di Spanyol waktu itu, tetap ada dia dipaksa masuk Kristen. Nah, kalau tidak dibunuh, ya tidak pilih itu, dia harus minggat, dipaksa masuk Kristen atau dibunuh. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh kita takiyah tadi, ya. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsa." Artinya Allah mengingatkan kalian waspada, baik itu bersahabat atau mengangkat pemimpin kafir ataupun waspada terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa siapa yang menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin ataupun teman, ya maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Kemudian Allah memberitahukan dalam akhir surat Al-Imran ayat 28 tadi, annal masira ilaih la ila ghairihi, bahwa tempat kembalinya seseorang setelah mati di dunia ini itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi jangan sampai kepercayaan kembali ke alam jin, kembali dikuasai setan, enggak. Semua orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan istirja. Itu artinya kita kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil usatu min wuqufihim baina yadayillahi ta'ala. Maka orang yang bermaksiat, al-usat itu ahli maksiat, pelaku kejahatan, pelaku dosa, harus waspada, hati-hati, karena mereka pasti akan dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah ini tadi firman Allah, wa ilallahil masir. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali. Kemudian ayat 29, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia baik yang beriman maupun yang kafir, yaitu ikhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah, bahwa apapun yang kalian sembunyikan di hati kalian. Ini orang munafik. Orang munafik itu memperlihatkan sepertinya bersahabat dengan orang beriman, padahal di hatinya dongkol, minta ampun. Hatinya jengkel, benci terhadap orang Islam. Demikian juga Allah mengetahui ada di antara orang Islam yang diam-diam mencintai orang kafir. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu kalau ada orang Islam yang senang kepada orang kafir, benci kepada orang Islam. Nah, gitu ya. Maka tidak ada omongan kalian ataupun perbuatan kalian yang kalian tampakkan dalam keadaan apapun diketahui oleh Allah. Demikian juga amal yang kalian sembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah. Karena Allah itu jangankan yang dalam diri kita, Allah itu maha tahu apa yang ada di langit, maha tahu apa yang ada di bumi. Pasti akan diperhitungkan segala amal mereka dan diberi ganjaran. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu.
Oleh sebab itu, ala falyuraqibillaha al-aqil wal yattaqihu. Ya. Maksudnya, oleh sebab itu orang yang berakal, yang cerdas, selalu muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Bahwa Allah yang memonitoring dirinya, Allah yang mendeteksi, Allah yang memantau, Allah mengawasi kemanapun. Ya, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan melakukan dosa, Pak. Terutama dosa-dosa besar. Ya, dosa kecil aja kita tinggalkan. Namun kadang-kadang dosa kecil ini nggak bisa kita hindari. Kita salah ngomong, ya wes, dosa. Ya kan? Keluar dari masjid ini, lihat perempuan setengah telanjang, lihat betisnya, sudah dosa juga. Ya kan? Fala yuqaddimu ala ma'siyatin hasatan muwalata a'da'ihi ala awliya'i. Ya, orang berakal itu selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan secara khusus, yaitu mengangkat orang kafir, musuh Allah, sebagai teman atau kekasih atau pemimpin. Ya. Ini ayat. Terserah mereka orang kafir ini mau terima atau tidak terima, itu tuntunan agama kita. Sakarepmu, yang penting kami tidak mau berteman dekat dengan kamu. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir ayat 30. Ya. Allah menyatakan, yauma tajidu kullu nafsin, pada hari itu setiap orang, setiap jiwa akan mendapatkan atau dihadapkan kepadanya segala amal perbuatannya yang baik. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Ya. Senang. Kita senang kalau diperlihatkan amal baik. Ya, ini sama dengan ayat yang sering kita baca itu, idza zulzilatil ardu zil. Nah, di akhirnya kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal baik sebiji zarah pun, ya sebiji debu, itu pasti akan diperlihatkan. Begitu juga amal buruknya. Tapi di sini amal buruk dikatakan oleh Allah karena orang itu tahu bahwa dia akan diazab, maka dia berharap jangan dulu datang hari yang dijanjikan itu, yaitu hari kiamat. Kalau bisa jauh, ya padahal tidak seperti itu, sangat dekat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari kiamat bahwa segala amal akan dihadapkan. Oleh sebab itu seseorang harus mampu menahan dirinya, membatasi dirinya dari perbuatan jahat, dari perbuatan zalim, dari perbuatan merusak. Ya, gitu ya. Nah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia. Jadi bahwa seluruh amalnya akan dihadirkan. Nah, demikian juga amal yang buruk, semuanya akan dihadirkan. Nah, tetapi tadi orang yang berbuat jahat berharap agar ganjaran yang diberikan oleh Allah itu
masih jauh, ojo dhisik, gitu ya. Ya, jangan dulu disiksa, kalau bisa dipending dulu, kata orang sekarang, dipending, gitu ya. Ditiadakan dulu, ditunda dulu. Ya padahal tidak ada penundaan. 1 detik pun tidak akan ditunda, gitu ya. Maka kalau ayat ini kita hayati, kita renungkan, kita ini Pak melihat jam per detik itu begitu cepat, gitu ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tahu sudah 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, sudah 5 menit, sudah sehari kita tidak ada apa yang kita perbuat dari perbuatan baik. Seharian di depan TV, seharian di depan HP, gitu ya. Waktu yang kita gunakan tidak kita gunakan untuk baca Al-Quran, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk beristighfar, kita gunakan untuk sholat malam, kita gunakan untuk sholat duha, kita gunakan untuk sholat mutlak dan lain-lain. Enggak, tapi sibuk dengan kehidupan dunia, padahal semakin ke depan semakin dekat ajal kita. Ya, ini yang kita khawatirkan. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu Allah selalu mengulang 2 kali dalam doa. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah selalu mengingatkan diri kalian mengenai siksanya. Ya, jangan sampai kita mendapatkan siksa. Ya, kemudian Allah mengatakan wallahu raufun bil ibad. Dan Allah itu maha penyayang kepada hamba. Artinya karena Allah itu mengingatkan kita, itu sebagai tanda kasih sayang. Sama dengan kita kalau masih rewel, masih cerewet sama anak, ya berarti kan masih kita suka. Tapi kalau kita sudah diam, ngomong wes pak ora, ngomong begitu. Kita sudah diam, tidak lagi menggubris, wes aku tak mau peduli lagi sama dirimu. Apapun yang kerjakan silakan. Nah itu berarti sudah tidak ada kasih sayang. Ya, jadi Allah masih mengirim Rasul kepada kita, menurunkan Al-Quran, itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kebanyakan manusia menolak. Orang kafir itu kan. Sebagian ulama memberikan analogi begini Pak. Ada seorang yang bijak, yang sudah tua, pengalamannya banyak, melihat ada anak muda yang berdiri di tebing yang curam, yang dalam. Nah orang tua yang bijak ini kemudian mengatakan, jangan kamu duduk di situ dan jatuh. Tapi anak ini tetap menolak. Akhirnya dia benar-benar jatuh ke sana. Seperti itu manusia. Ya. Diingatkan oleh Allah, dikirimi Rasul, diturunkan kitab, tapi bukannya dia sadar, justru dia kafir. Akhirnya dia benar-benar jatuh ke jurang neraka. Waliyadzubillah. Ya. Alhamdulillah kita ini punya Quran. Alhamdulillah lagi di Masjid Al-Hikmah ini sama dengan Masjid Al-Hikmah Pekalongan. Kegiatannya itu Al-Quran semua Pak. Ya kita juga sini semua Al-Quran. Saya lihat tadi jadwal, saya baru lihat itu ya. Jadwal di samping di depan itu. Masya Allah itu ya, ada tahsin dia sama. Ya kan? Ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Ya, jadi Allah menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah begitu menyayangi kita. Ya. Begitu santun, begitu lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan rahmat-Nya. Gitu ya. Kesimpulan dari ayat ini,
Mesti ada. Yang pertama, haram hurmatu muwalatil kafirina mutlaqan. Secara mutlak haram, artinya tidak ada alasan apapun. Haram menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai pemimpin. Tidak boleh, karena bahaya bagi akidah kita. Yang kedua, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sementara orang beriman dia tinggalkan, hukumnya murtad dan kafir. Dan Allah berlepas diri dari dirinya. Artinya tidak akan menolong, tidak akan membantu, tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi benar-benar ini tegas ini. Ya. Nah ini kalau kita sampaikan di tempat umum, ini dianggap radikal kita. Padahal ini ayat Al-Quran. Yang ketiga, jawazut taqiyya fi hali da'fil mu'minin wa quwwatil kafirin. Boleh kita bertakiyah. Takiyah tadi pura-pura senang sama pemerintah kafir. Boleh dalam keadaan orang-orang beriman lemah. Lemah dalam politik, lemah dalam ekonomi, gitu ya. Sementara orang kafir kuat. Yang keempat, wajib kita hati-hati atau waspada dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewaspadaan kita itu ya bukan hanya ngomong, tetapi kita waspada dari azab Allah, kita menjalankan ketaatan. Itu artinya waspada, hati-hati. Kita banyak istighfar, itu bentuk hati-hati, waspada. Kita banyak sholat, banyak zikir, banyak berbuat baik, itu sebagai tanda kita waspada terhadap azab Allah. Yang kelima atau terakhir, khuturatul mauqif yaumal qiyamah. Sangat khuturah itu khawatir, menakutkan. Jadi harus kita punya perasaan khawatir menghadapi pembalasan, penghitungan amal pada hari kiamat. Jangan kita merasa sholat saya ini pasti diterima. Kita harus hati-hati. Kita harus khawatir jangan sampai sholat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima, tobat kita tidak diterima, sehingga di hari kiamat kita akan merugi. Nah khawatirnya itu menghasilkan kita waspada. Kita harus khusyuk dalam beribadah. Nah itu maksudnya. Ya, wajib kita mempertahankan, menyiapkan iman dan ketakwaan, istiqdad. Ya, mempersiapkan Pak. Selamanya kita kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui, update iman kalian dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah, ikhlas di hatinya, haram wajahnya disentuh oleh neraka. Bukhari Muslim itu Pak. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akan mati ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka kita perbanyak di dalam mobil, sambil jalan mobil, di hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pulang berangkat dari sini la ilaha illallah, pulang juga la ilaha illallah. Atau kata-kata lain seperti subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.